Rapper asal Florida tewas ditembak saat merayakan ulang tahun. Primerais, apakah para penembak sudah mengambil komposisi untuk pembunuhan yang direncanakan? Pejabat menangkap 5 orang terkait penyergapan mematikan itu, namun baru 1 yang dinyatakan bersalah. Apakah kamu tahu bahwa Charles Jones akan meninggal pada tanggal 23 Juni 2024? Tidak, saya tidak tahu. Kami akan menjelaskan apa arti vonisnya bagi keempat terdakwa lainnya, serta apa yang dikatakan jaksa sebagai motif dibalik serangan mematikan tersebut. Ini Hukum dan Kriminal dipersembahkan oleh Hukum dan Kriminal. Saya Elizabeth Milner. Penyelidik menyebut pembunuhan ini terorganisir. Penembak menemukan korban lewat unggahan Instagram. Mereka mengikuti dia ke beberapa tempat lalu menyergapnya di parkir hotel. Aku dengar banyak tembakan, jadi aku tak tahu apa yang terjadi. Ada yang menembak dan ditembak di sini. Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu kalau seseorang meninggal? Tidak. Alicia Andrews barusan menjelaskan ceritanya saat bersaksi membela diri. Perempuan 22 tahun itu diduga membantu pacarnya dan teman-temannya merencanakan pembunuhan Charles Andrew Jones II alias Julio Fulio. Dan jiwa yang ibisiai from pembunuhnya Solems Visitain deteksi. Saat mereka dengan cepat mendeteksinya, berpakaian serba hitam dari kepala hingga kaki, seperti ninja yang muncul dari kegelapan. Kasus ini dibawa ke pengadilan tanpa setahun setelah kejahatan terjadi. Sekarang, mari kembali ke Juni 2024. Julio Fulio baru berusia 27 tahun. Seminggu sebelum penembakan, rapper asal Jacksonville mengumumkan di Instagram bahwa dia akan ke Tampa. Dia mungkin mengira hanya yang ingin merayakan yang akan datang. Namun, menurut para detektif, 5 orang lainnya memiliki rencana lain. Pada tanggal 23 Juni, Julio Fulio telah pergi ke beberapa klub di Tampa untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi ada sekelompok orang yang melacaknya dan mereka berada tak jauh di belakangnya. Menurut pejabat, pergerakan Julio Fulio dilacak dan diawasi malam itu. Dan bagaimana para tersangka menemukannya? Nah, dia dikabarkan membagikan lokasinya di media sosial. Menjelang malam usai, dia hendak check-in di Hotel La Quinta Tampa. Lalu pria bersenjata bertopeng datang ke hotel itu. Ingat, ada orang lain yang juga menginap malam itu. Dalam rekaman video pengawasan yang dibagikan oleh polisi Tampa, Anda bisa melihat sebuah mobil berwarna gelap diparkir di dekat pintu masuk lobi hotel. Beberapa detik kemudian, 2 pria bersenjata bertopeng berlari di samping hotel dan 1 orang lain mengendap di parkiran. Lalu tembakan mulai dilepaskan. Mobil berwarna gelap yang diparkir di dekat pintu masuk itu kemudian melaju kencang untuk mencoba menghindari tembakan. Pengemudi hampir selamat, namun penumpangnya tidak. Mobil itu membawa seorang rapper yang meninggal di kursi penumpang. 3 orang lain dirawat di rumah sakit, namun mereka selamat. Bulan berikutnya penangkapan dilakukan terkait penembakan tersebut. Angkat tangan dan berjalan ke arah saya. Dia datang, terus datang, dia datang. Terus datang, terus datang, terus datang. Berhenti, berbalik. Berjalan ke Aku berjalan ke arahku, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Sekarang berbalik, letakkan tanganmu di belakang punggungmu. berputar. Sekarang berjalan kembali ke Sinterklas. Ayo anak-anak, ayo terus maju, 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 berjalan kembali ke saya. Pada 27 Juli, Alicia Andrews, pacarnya Isaiah Chance, dan teman mereka Sean Gathright ditangkap di Jacksonville. Dalam konferensi pers 2 hari kemudian, para penyelidik mengungkapkan motif di balik penembakan tersebut. Ini memang ambil sangat ekstrim untuk mengikut menurut tindakan serial. Tetapi media station banding dengan free penyelidik kami. Isaiah Chance, Alicia Andrews, Sean Gathright, Davion Murphy, dan Rashard Murphy semuanya dituduh terlibat dalam kematian Jones. Penyelidik kemudian mengungkap bahwa 3 penembak bersenjata itu adalah Sean Gathright, Rashard Murphy, dan Davion Murphy. Detektif mengakan rekaman dari lokasi kejadian, pembaca plat nomor, dan catatan telepon untuk mengidentifikasi 2 kendaraan dan menghubungkannya kembali ke para tersangka. Selain itu, ditemukan bahwa para penembak adalah anggota atau berafiliasi dengan geng saingan Jones yang dikenal dengan nama Alat Tulis Kantor dan 1200. Jones adalah bagian dari geng Six Block.
Detektif meyakini bahwa alat tulis kantor dan 1.200 bekerja sama untuk menargetkan Jones sebagai bagian dari perseteruan yang sedang berlangsung di Jacksonville. Saat pejabat mengumumkan penangkapan Alicia, Isaiah dan Sean, Davion Murphy dan sepupunya Rashad masih buron. Rashad ditangkap sehari usai konferensi pers 29 Juli. Video unggahan kantor Sheriff Jacksonville menunjukkan aparat, termasuk Special Weapons and Tactics, mengepung kompleks apartemen setempat. Dan akhirnya dia menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum. Sepupunya, Davion, adalah tersangka kelima sekaligus terakhir yang ditangkap. Dia ditangkap Januari setelah 6 bulan buron. Kantor Sheriff Jacksonville menyatakan Davion Murphy, 27, ditangkap unit geng dan Amerika Serikat Marshals setelah ditemukan bersembunyi di kompleks apartemen Jacksonville. Sekali lagi, Davion Murphy, Rashad Murphy, serta Sean Gathright dituduh sebagai pelaku penembakan yang kita lihat di rekaman video pengawasan yang mengejutkan itu. Sementara itu, Alicia Andrews dan Isaiah Chance dituduh sebagai pengintai yang mengikuti Julio Fulio saat dia berada di Tampa. Namun mereka tetap didakwa pembunuhan tingkat pertama, meski diduga bukan penembak langsung. Alicia Andrews adalah yang pertama diadili dari 5 orang itu. Terdakwa CIA harus berada di tempat saat kejahatan dilakukan atau dicoba untuk dilakukan. Tapi dalam kasus ini, saudara-saudara, Anda akan mendengar bahwa terdakwa Alicia Andrews berada tepat di sana, mengemudi tepat di samping Dodge Charger itu, beberapa detik sebelum pembunuhan ini terjadi. Missing for dia jadi target. Uriku Anda setiap akan mendengar bukti apapun yang menunjukkan bahwa dia ada hubungannya dengan penembakan itu. Dia berafiliasi dengan Six Block, dan Anda akan disini dengan dalam bukti bahwa dia bukan hanya anggota Six Block. Dia adalah anggota terkenal dari Six Block. Mungkin anggota yang paling dikenal dari geng itu. Bahkan dia adalah way public dari Six Block. Pada dasarnya juru bicara mereka. Dia sering memposting di media sosial. Tapi yang paling terkenal dan paling menonjol, dia bukan hanya juru bicara untuk Six Block. Dia juga seorang selebriti bersertifikat. Charles Jones kemilikan cuma siapa pengikut di media sosial. Jika bukan puluhan juta pengikut. Ya, karena dia terlibat dalam aktivitas yang kemarin sudah Anda dengar dari rekan juri Anda. Dan itu benar. Itulah yang akan ditunjukkan oleh bukti dalam kasus ini. Pola lama yang disebut drill rap nih. Dan ini adalah aktivitas yang dijalani oleh Charles Jones dan yang ia lakukan dengan nama Julio Fulio, yang sebenarnya adalah nama jalanannya, Fulio. Julio Fulio. Dalam Genesis music rap seperti ini bukan sekadar rap. Ini adalah bentuk tidak hormat. Ini mengejek dan merendengin, bukan bahasa dalam tulis kantor dan 1.200 geng lawan, tapi juga merendahkan anggota mereka dengan menyebut nama. Merendahkan, dan mungkin yang paling memprovokasi, Anda akan menemukan dalam bukti adanya pembualan tentang kematian atau kematian orang lain. Anggota alat tulis kantor 1.200 yang dibunuh. Dalam pernyataan pembukaan, pengacara Alicia menjelaskan pada juri alasan dia tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Pada akhir pekan ketika Charles Jones dibunuh, Alicia Andrews sedang melakukan perjalanan akhir pekan bersama pacarnya dengan satu agenda saja, yaitu bersama pacarnya. 2. Alicia Andrews bukan anggota geng. 3. Kecuali pacarnya. Alicia Andrews tidak mengenal satupun pria dalam kelompok itu. Dan sedang ada satupun pria dalam kelompok itu yang mengenal Alicia Andrews. Sebenarnya memang ada konspirasi. Alicia Andrews tidak setuju kepada Vanessa Castles Fayan kering grup 4. Alicia Andrews bukan bagian dari budaya drill rap maupun dunia drill rap. 5. Alicia Andrews tidak memiliki bukti fisik apapun pada senjata apapun yang ditampilkan oleh negara bagian.
Anda tidak akan menemukan sidik jari DNA. Tidak ada bukti fisik apapun yang menghubungkan Alicia Andrews dengan kasus ini. 6. Alicia Andrews tidak memiliki motif. Dengan kata lain, tidak ada bukti apapun yang mendukung kasus konspirasi pembunuhan tingkat 1 terhadap Alicia Andrews. Sudah yang saja Anda bertanya-tanya, jadi tidak ada bukti terhadap Alicia Andrews kan? Kenapa kita ada di sini? Kita di sini karena persepsi terhadap fakta dari satu orang, Detektif Juan Ramos. Tapi hadirin sekalian, para juri, persepsi bukanlah kenyataan. Pada hari ke-8 persidangan, dalam langkah yang mengejutkan, Alicia memilih untuk bersaksi membela dirinya sendiri. Apakah Kamu tahu bahwa Charles Jones akan meninggal pada 23 Juni 2024? Tidak, aku tidak tahu. Apakah kamu terlibat dalam pembunuhan Charles Jones? Tidak, aku tidak terlibat. Apakah ada yang memberitahumu tentang rencana untuk membunuh Charles Jones saat kamu pergi ke Tampa? Tidak, mereka tidak memberitahuku. Saat kamu mulai berkencan dengan Isaiah Chance, bagaimana hubunganmu dengannya? Pada awalnya dia baik menurutku, tapi kemudian dia berubah seiring waktu bersamaku. Setelah kami mulai nyaman bersama, Apa yang dia ubah? Apa yang berubah dari dirinya? dia mulai sedikit lebih mengontrol. Seperti saat aku mulai dewasa dan ingin pergi keluar, dia tidak suka itu. Dalam hal apa saja dia bersikap mengontrol? Jadi dia seolah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh aku unggah, termasuk jika aku menolak, menghapus, atau memakai sesuatu. Aku memasukkan hal-hal itu. Dan ketika dia bersikap mengontrol seperti itu, apakah kamu menuruti dia? Ya, Kenapa? maksudku waktu itu aku memang belum tahu apa-apa. Selain bersikap suka mengontrol, apakah Isaiah Chance pernah memukulmu? Ya, Berapa kali? aku tidak menghitungnya, tapi sudah beberapa kali. Apakah kamu ingat pertama kali itu terjadi? Iya, Kapan pertama kali itu terjadi? waktu itu sekitar 2021 di rumahnya. Apa yang terjadi dalam situasi itu? Kami bertengkar lewat telepon. Dia ingin ponselku, tapi aku menolak memberikannya. Itu pertama kalinya dia, seperti merebut ponselku dan akhirnya dia memukulku Memukulmu bagaimana? dengan kepalan tangan. Dan aku seperti hanya melindungi diri sendiri dan berkata, berhenti. Pada titik mana kamu tahu bahwa Isaiah Chance akan pergi ke Tampa, Florida? Keesokan harinya, aku menelpon dia tanggal 22. Baiklah, ini harinya, ini hari dari Ya, hari itu. perjalanan turun. Ya, Baiklah, dan bagaimana Anda mengetahui bahwa dia akan pergi ke Tampa? aku menelpon dia pagi itu dan bertanya, "Ki, hari ini mau apa?" Dia jawab, "Mungkin pergi keluar kota." Aku bilang, aku ingin ikut. Dia bilang ke kamu kenapa pergi keluar kota? Enggak. Kenapa kamu ingin keluar kota dengannya? Sebenarnya kami seharusnya pergi ke Atlanta, tapi akhirnya kami bertengkar, jadi aku nggak jadi pergi. Kamu bilang harus ke Atlanta, lalu apa yang terjadi? Kami bertengkar, jadi aku batal pergi. Kapan kamu harus pergi ke Atlanta? Itu awal bulan Juni. Baiklah, jadi apakah dia memberitahumu kemana dia akan pergi? Apa ini? Maksudmu ke kota? Iya. Baiklah, jadi apa yang kamu tahu tentang perjalanan itu? Tidak banyak. Apakah kamu tahu siapa saja yang akan pergi? Tidak, saat itu dia hanya bilang aku dan menyuruhku mengemas barang-barang. Di mana kamu saat berbicara dengannya? Aku di rumah. Kamu tahu dia sedang di mana? Tidak. Kamu datang untuk tahu dia di mana? Iya. Baiklah, dia sedang di mana? Dia menyebutnya adik laki-lakinya dan bilang, di rumah adiknya. Baik, bagaimana kamu tahu dia di rumah adik laki-lakinya? Saya tiba masuk mobil, lalu dia mengemudi ke rumah seseorang. Yang saya tanya alasannya, dia jawab, kita mau merampok adik laki-lakiku. Baiklah, ketika kamu bilang adik laki-laki, siapa itu? Sean? Kumpulkan.
Oke, di titik mana kamu mengetahui bahwa Isaiah Sands akan pergi ke Tampa, Florida? Hari berikutnya aku menelepon dia tanggal 22. Baiklah, ini adalah harinya, ini adalah hari dari Yang hari itu. kamu terjatuh. Ya, Baiklah, bagaimana Anda tahu dia akan ke Tampa? aku menelepon dia pagi itu seperti biasanya dan aku tanya, kamu mau ngapain hari ini? Dia bilang, mungkin aku akan pergi keluar kota. Aku bilang aku ingin ikut. Dia bilang alasan pergi ke luar kota. Tidak. Mengapa kamu mau pergi ke luar kota dengannya? Sebenarnya kami seharusnya pergi ke Atlanta dan akhirnya kami bertengkar, jadi aku tidak jadi pergi. Kamu bilang harus ke Atlanta, lalu apa yang terjadi? Kami bertengkar, jadi aku batal pergi. Kapan seharusnya kamu pergi ke Atlanta? Itu seharusnya awal Juni. Baiklah, jadi apakah dia memberitahumu kemana dia akan pergi? Apa ini? Seperti kota? Iya. Baiklah, jadi apa yang kamu ketahui tentang perjalanan itu? Tidak banyak. Apakah kamu tahu siapa saja yang akan pergi? Tidak, waktu itu dia hanya bilang aku dan dia, lalu menyuruhku mengemas barang-barang. Kamu sedang berada di mana saat berbicara dengannya? Aku sedang di rumah. Kamu tahu dia sedang di mana? Tidak. Kamu datang untuk cari tahu di mana dia? Ya. Baiklah, di mana dia berada? Dia menyebutnya sebagai adik laki-lakinya. Dia bilang, rumah adik laki-lakinya. Bagaimana kamu tahu dia ada di rumah adik laki-lakinya? Saat saya masuk mobil dengannya, dia mengemudi ke rumah seseorang. Saya bertanya kenapa. Dia bilang akan merampok adik laki-lakinya. Baiklah, ketika kamu bilang adik laki-laki, siapa itu, Shan? Mengumpulkan? Oke, jadi kamu masuk ke kendaraan lain, dan di mana kamu duduk di dalam kendaraan itu, Kursi belakang. dan apa yang terjadi selanjutnya? Kami pergi ke pom bensin. Apa yang terjadi di pom bensin? Aku keluar beli camilan. Baiklah, dan apakah kamu tahu apakah ada orang lain di pom bensin? Ada orang lain? Jangan. Baiklah, apa yang terjadi setelah kamu diculik dari pom bensin itu? Kalian semua pergi ke Tampa? Tidak, mereka pergi ke beberapa tempat sepertinya apartemen. Kompleks apartemen? Ya, Apa yang terjadi di apartemen? mereka keluar dari mobil dan mereka salaman dengan dua pria yang lebih besar, tapi mereka berada di luar jendela. Jadi, biar saya mundur sedikit. Kamu bilang mereka, siapa? Mereka keluar dari mobil. Sean dan Isaiah keluar mobil dan menyalami dua pria lebih besar itu. Dua- Pria berkulit gelap. Jelaskan maksudmu dengan dap. Seperti berjabat tangan, saling menyapa. Apa yang terjadi setelah mereka keluar? Maksudnya Isaiah Chance dan Sean Gatright. Setelah mereka keluar dan mereka menyapa dua orang lainnya. Mereka kembali masuk ke mobil dan pergi. Siapa mereka? Sion, dia pergi karena dia sedang menyetir. Baiklah. Jadi, apa yang terjadi setelah kalian semua meninggalkan kompleks apartemen ini? Kami akan menuju ke Tampa. Dan, apakah ada pemberhentian di perjalanan menuju Tampa? Ada pom bensin lagi. Apa yang terjadi di pom bensin ini? Mereka keluar dari mobil. Mereka sedang berbicara, tapi aku masih di dalam mobil. Baiklah, siapa mereka? Sion dan Isaiah turun dari mobil. Dan mereka sedang berbicara satu sama lain. Ya, Apakah kamu tahu apa yang mereka bicarakan? tidak. Baiklah, apakah kamu bertanya apa yang mereka bicarakan? Oh, tidak. Pada saat itu, apakah kamu peduli dengan apa yang mereka bicarakan? Tidak. Setelah kamu ke pom bensin kedua, apa yang terjadi? Apa kita pergi ke Airbnb? Baik, saat kamu tiba di Airbnb, siapa saja yang ada di kendaraanmu? Hanya Z, aku dan Sean. Siapa yang keluar duluan? Aku rasa mereka keluar bersamaan. Apakah kamu memperhatikan kemana mereka pergi setelah keluar dari mobil? Tidak. Apa yang kamu lakukan saat mereka keluar dari mobil? Aku sedang di TikTok. Di ponselmu? Ya, Dan ketika kamu keluar dari mobil, di mana mereka berada? aku tidak melihat mereka lagi. Baik, saat kamu tidak melihat mereka, apa yang kamu lakukan? Aku melakukan apa yang dia minta saat dia ambil mobilnya, katanya. Kalau sudah siap, itu pintu pertama. Jadi jaksa menuduh Alicia dan pacarnya melacak Giulio Fulio kan, tapi dia bersaksi bahwa itu tidak benar. Saat itu, ada yang memberitahumu tentang Giulio Fulio? Tidak.
Apakah kamu mencari akun Instagram Julio Fulio malam itu? Tidak. Apakah kamu bahkan tahu dia akan berada di Tampa? Tidak. Aku tahu. Tidak. Setelah kamu keluar dari McDonald's, apa kamu pergi ke klub? Iya. Apakah kamu tahu nama klub ini? Maksudku sekarang aku tahu namanya. Pada saat itu, apakah kamu tahu namanya? Tidak. Kenapa kamu tidak tahu namanya waktu itu? Maksudku itu kurang relevan dan aku tidak ingat karena kami tidak membahasnya. Kamu tidak masuk ke klub itu. Tapi kenapa kamu pergi ke sana? Berpikir untuk masuk ke sana? Apa kamu? Ide siapa untuk pergi ke tempat ini? Saya? Dan apakah kamu mengikuti idenya? Katanya begitu, dia mau mengajakku keluar. Apakah kamu punya alasan untuk berpikir bahwa dia melakukan sesuatu yang salah atau ilegal? Pada saat itu tidak. Saat kalian sampai di klub ini, apakah kalian semua parkir? Ya, Dan di mana kalian parkir? sepertinya di bagian belakang tempat parkir. Itu satu-satunya tempat yang tersedia saat itu? Iya. Dan apakah? Apakah Anda yang mengemudi? Tidak. Baik, izinkan saya bertanya. Apakah Anda mengemudikan kendaraan itu malam itu? Ya. Ketika Anda keluar dari kendaraan, apa yang terjadi? Saya mulai berjalan, lalu dia menghentikan saya dan berkata ingin melihat ponsel saya. Anda sudah beri dia ponsel itu? Ya, Pada saat itu, apakah Anda berpikir ada sesuatu tentang itu? tidak. Dia selalu memilikinya. Apakah dia minta kode untuk masuk? Iya, Dan apakah Anda memberinya kodenya? iya, aku memberikannya. Kamu tahu apa yang dia lakukan dengan ponselnya? Dia menelepon, tampaknya diangkat, tapi aku tidak mendengar apa yang dia katakan. Apakah kamu dan Tuan Chance sekarang sudah keluar dari mobil? Iya, Apakah Tuan Chance memberitahumu bahwa dia akan ke klub ini agar bisa menemukan Julio Fulio? tidak, dia tidak memberitahuku. Jika kamu bisa mengingat apa yang terjadi saat itu, bisakah kamu memberitahukan kepada para anggota juri? Aku sedang berjalan, lalu dia menghentikanku dan berkata, biar lihat ponselmu. Saat itu, apakah kamu mencoba menyembunyikan identitasmu? Saya tidak mau. Apakah kamu bersembunyi ataupun jongkok di belakang kendaraan mana saja? Tidak, aku hanya berjalan. Kamu juga berhenti saat dia berhenti? Iya. Dan apakah kamu mengikutinya? Iya. Lihat kapal pesiar itu? Ya. Dan kamu lihat lampu merah itu? Iya. Saat dia menerobos lampu merah, apa yang kamu pikirkan? Kenapa dia menyetir seperti orang gila? Apakah kamu mengatakan sesuatu kepadanya pada saat itu? Iya, aku bilang, kamu mau kemana? Apakah kamu melihat ke arahnya? Iya. Apa yang sedang dia lakukan? Dia cuma pegang ponsel sambil menyetir. Iya, katanya. Apakah dia sedang berbicara dengan seseorang? Tidak. Ketika jadi kenapa dia mengangkat teleponnya? Kurasa dia sedang melihat pesan-pesannya. Baiklah, apakah kamu melihat mobil itu masuk ke parkir di kanan? Tidak, aku tidak melihatnya. Baiklah, kamu melihat mobil itu masuk ke tempat parkir di sebelah kanan. Pada saat itu, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Tidak, Apakah dia memberitahumu untuk memperhatikan seseorang? tidak, dia tidak melakukannya. Apakah dia memberitahumu untuk mencari tahu di mana Julio Fulio berada? Tidak, dia tidak pernah memberitahuku itu. Berapa lama kamu di tempat parkir itu? Dan yang itu, Itu sangat cepat, dia hanya berbalik saja.
Dia keluar mobil dan bicara dengan seseorang? Tidak. Apakah kamu keluar dari mobil dan berbicara dengan seseorang? Tidak. Dan setelah kamu meninggalkan tempat parkir itu, apa yang terjadi? Dia pergi mengemudi ke seperti 2 jalan dari situ. Baiklah, oke. Apakah kamu mendengar sesuatu? Ya, aku mendengar suara tembakan. Ceritakan suara tembakan yang kamu dengar. Itu seperti banyak sekali, ya, dan aku melihat ke arahnya dengan mulut terbuka seperti kamu dengar itu kan. Tapi dia tidak benar-benar memperhatikanku. Dia apa? Aku pun diam saja. Setelah itu, apa yang terjadi? Nah, dia menunggu sebentar, lalu dia pergi kembali ke Airbnb. Baiklah, pada saat ini, apa yang ada di pikiranmu? Ya, aku mendengar banyak tembakan gitu, jadi tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang menembak ke udara, ada yang ditembak. Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu bahwa seseorang meninggal? Tidak. Meskipun kamu mendengar suara tembakan, kamu tidak tahu bahwa ada seseorang yang benar-benar tertembak. Ya, mereka bisa menembak ke udara atau sejenisnya. Baiklah, apakah kamu tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Isaiah atau Chance? Ya. Kamu curiga sesuatu saat itu? Ya, Baiklah, dan apa yang terjadi setelah kamu meninggalkan rumah? 2 suite. dia sekitar 2 jalan dari sana, lalu berhenti dan menunggu. Berhenti dan menunggu. Untuk apa? Menurutku tidak ada yang khusus, dia cuma menelepon. Apa dia bicara di telepon? Bukan, maksudku dia sedang di aplikasi seperti Twitter, cuma menggulir saja. Apa yang terjadi setelah itu? Kami kembali ke Airbnb. Saat kamu kembali ke Airbnb, apa ada orang di sana? Ya, Siapa yang ada di Airbnb? itu teman-teman mereka yang lain di bawah. Dan kapan kamu masuk ke dalam Airbnb? Iya, aku masuk. Saat kamu masuk, apa yang kamu lihat mereka lakukan? Maksudku, mereka hanya duduk-duduk saja. Ya, satu di sofa, satu lagi duduk di meja makan. Melihat ke arahku. Mereka hanya duduk di sana, tampak lelah dan mengira aku hanya naik ke atas. Baiklah, apakah kamu melihat senjata saat masuk ke dalam? Tidak, aku tidak melihatnya. Apakah kamu melihat senapan sama sekali apapun? Tidak. Apakah kamu sempat membuka media sosial? Aku sudah buka, tapi tidak melakukan apa-apa. Baiklah, ketika kamu bilang kamu nggak ngelakuin itu maksudmu apa? Aku nggak bikin postingan apa-apa. Oke, iya, jadi itu bukan yang aku tanyakan. Aku cuma nanya apakah kamu buka media sosial, Iya, aku buka. kamu lihat sesuatu di sosmed? Iya, video-video di TikTok. Aku tadi di Instagram. Baik, apakah kamu tahu Charles Jones Julio Fulio sudah meninggal? Iya, di TikTok. Apa yang kamu lihat? Kalau masih ingat, Sepertinya orang-orang sedang di luar merekam hotelnya. baik, kamu tahu hotel itu? Iya, Dan ketika kamu melihat itu di media sosialmu, apa yang kamu pikirkan? aku bingung. Mungkin itu yang ku dengar, tapi Baiklah. Dan apa kamu bertanya pada Isaiah tentang itu? ya aku tak bertanya langsung, hanya menunjukkan video itu ke Isaiah. Lalu apa yang terjadi? Ya, dia berkata, waduh, itu halaman siapa? Apakah pada saat itu dia memberitahumu tentang keterlibatannya dalam sesuatu? Tidak, dia tidak memberitahuku. Apakah kamu merasa aneh berada di daerah itu? Ya, Pada titik waktu tertentu, apakah menurutmu orang-orang yang ada di sana, yang ada di Airbnb, mereka ada hubungannya dengan ini? maksudku pada saat itu aku bisa bilang mereka bersikap aneh, tapi aku tidak berpikir mereka akan tahu. Aku tidak mengenal mereka secara pribadi, jadi untuk bilang, oh mereka pembunuh, aku tidak tahu. Dan ketika kamu bilang mereka bersikap aneh, maksudmu seperti apa? Seperti aku ingat aku turun ke bawah untuk mengambil es, rasanya semua orang langsung berhenti bicara. Aku jadi mikir, aku tahu ini kenapa. Pada suatu saat, apakah polisi datang untuk bicara denganmu? Iya, Dan saat polisi datang menemuimu, apa yang mereka bicarakan? dia tanya apa yang kulakukan akhir pekan itu dan apakah aku ditampar. Baik,
Jadi mereka menanyai kamu tentang penembakan itu? Iya. Saat pertama bicara dengan polisi, apakah itu terekam di interogasi? Iya. Selama pemeriksaan silang Alicia, bisa dibilang suasana jadi agak tegang antara Alicia dan jaksa penuntut. Kamu tidak tahu apapun tentang Julio, rapper terkenal itu kan? Aku bilang ya aku tahu dari internetnya, tapi nggak tahu kebenarannya. Siapa yang melakukan apa? Kamu tahu lebih banyak guys dari internet kan? Benar, Nona? Tidak, sebenarnya aku tidak tahu. Kamu baru saja membacakan kepada juri tentang berbagai kematian. Itu ada di internet kota kita. Aku tidak tahu apakah ini sementara, tapi Jackson Gill ada di sana. Dan juga dari orang Umi yang pernah ditembak. Will, Aku satu sekolah dengannya, jadi tahu. jadi itu bukan cuma di internet, tapi benar-benar kamu alami, kan? Aku tidak mengalaminya, itu situasinya dia, aku hanya tahu. Kamu kan pacaran sama Isaiah Chance Guta. Bahkan waktu itu pun tidak menang. Dan kamu tahu bahwa sahabatnya 23 telah terbunuh? Maksudku, itu teman, bukan temanku. Oke, tapi kamu sadarkan hal itu kan? Iya, aku sadar. Dan kamu tahu bahwa Chili sudah dibunuh. Iya, itu temannya, bukan temanku. Tapi sekali lagi, kamu sadarkan hal itu kan? Ya, itu ada di internet. Aku sudah merekam. Dan kamu tahu bahwa Bibi sudah dibunuh. Ya, sama seperti semua orang lainnya tahu. Nah, dan kamu sendiri tahu besok tentang itu. Ya, itu ada di internet. Dan penegak hukum memberitahumu Ya, bahwa mereka menanyakan kepadamu tentang kematian Charles Jones di Tampa, benar? Iya, Dan mereka berbicara dengan Ruth dan Valmont menyebutkan bahwa mereka tahu perseteruan dua kelompok ini, benar? ya, Dan Peter Munich, Isaiah Chance terhubung dengan banyak orang yang telah meninggal dalam perang antar geng saingan ini. JECKSUNSTVINSUN. Ya, dia memang terhubung. so, Tapi kamu tahu tentang itu? yang aku tahu. Dan kamu berbohong kepada penegak hukum serta menyembunyikan semua informasi itu padahal kamu tahu mereka sedang menyelidiki kematian lain di geng saingan ini, benar? Awalnya mereka bilang, aku bebas bicara topik yang kuinginkan dan tak harus membahas yang tak kuinginkan. Ya, aku juga tidak ingin terlibat di situ. Aku tidak tahu pasti kematiannya benar terjadi. Sudah cari di internet, ya, tapi tetap tidak tahu ya, jadi aku tidak menjawab. Mereka membacakan hak Mirandamu kan? Mereka memberitahumu itu sebelum membacakan hak Mirandamu kan? Aku tidak tahu itu sebelum atau sesudah. Bukankah kamu baru menonton video ini? Что lupa pakai itu sebelum barang. Mereka membacakan hak Mirandamu dan memberitahumu bahwa kamu punya hak untuk tetap diam, bahwa kamu yang duduk di kursi pengemudi, benar? Ya, Mereka juga memberitahumu bahwa kamu bisa didampingi pengacara jika kamu mau, benar? ya. Kamu memutuskan berbicara dengan mereka, kan? Aku tidak tahu tujuanku di sana, jadi aku tak masalah bicara dengan mereka. Ya, kamu tidak ketahuan untuk apa kamu ada di sana? Dan mereka sudah memberitahumu beberapa kali bahwa kamu ada di sana untuk penyelidikan pembunuhan Charles Jones, kan? Aku melihatnya saat kamu mulai. Saat ditangkap dari rumah, mereka bilang aku punya surat perintah karena melawan. Itulah alasan aku pikir akan masuk penjara. Aku akhirnya berada di ruangan dengan dua pria, lalu duduk dan berbicara. Siapa yang memberitahumu tentang apa yang sedang kuasamu diinterogasi? Ya, aku tidak masalah dan bisa menjawab pertanyaannya. Dan kemudian beberapa kali dalam wawancara itu, mereka mencoba memberitahumu betapa seriusnya hal yang sedang kamu ditanyai? Ya, Kamu setuju dengan pernyataan itu? Dan beberapa kali mereka mencoba menghubungimu dan memberitahumu betapa seriusnya tuduhan-tuduhan ini. ya, Dan mereka meminta Musi untuk memberikan detail tentang siapa saja yang terlibat there, dan mereka mulai menunjukkan bukti kepadamu. ya, direct bikinnya. Dan pada saat itu kamu pilih untuk melindungi pacarmu, bukankah itu benar? Aku ingin melihat. Aku melindunginya, aku benar-benar menunjuknya. Jadi aku tidak melindunginya. Kamu tidak pernah mengatakan bahwa dia terlibat dalam kasus pembunuhan, kan? Aku tidak tahu dia terlibat, jadi kenapa harus memberitahu mereka? Kamu tidak pernah menyebutkan siapa atau memberikan deskripsi? Jika kamu yakin dia terlibat pembunuhan ini, mengapa tak melakukannya? Mengapa tak berbagi informasi saja? Dan beritahu dia serta memberikan deskripsi, bahkan jika kamu kecil tak tahu nama mereka, sebenarnya semua apa penampilan mereka, dan dari mana asal mereka? Maksudku, sekali lagi, aku tidak tahu pasti, jadi aku tidak menjawab itu. Dan aku tidak akan melakukan pekerjaan itu untuk mereka. Aku mempertaruhkan hidupku untuk terlibat, jadi aku hanya menjawab hal yang berkaitan denganku, bukan tentang mereka.
Kamu tidak terlihat seperti takut saat wawancara itu? Apa kamu sebenarnya takut saat wawancara atau tidak? Aku memang takut, tapi aku bisa mengendalikan diriku dengan baik. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kesaksian Alicia punya pengaruh terhadap juri? Setelah berunding, mereka putuskan kasus ini kurang dari 3 jam. Komisi Prajuri emosistis sebagai berikut. Untuk dakwaan pertama, terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa rencana yang merupakan pelanggaran yang lebih ringan. Kami para juri memutuskan sebagai berikut. Untuk dakwaan kedua, terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Inilah keputusan kami tanggal 31 Oktober 2025 ditandatangani oleh 4 juri. Alicia menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan jika dia dinyatakan bersalah atas tuduhan itu, dia tidak akan pernah melihat dunia luar dari balik jeruji penjara. Setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa rencana, kini ada kemungkinan dia bebas usai menjalani hukuman. Tapi dia belum mengetahui nasibnya. Itu akan terjadi bulan depan. Mantan pacarnya, Isaiah, serta Sian, Davion, dan Rasad akan diadili terpisah pada waktu berikutnya. Persidangan mereka dijadwalkan dimulai pada musim semi dan belum jelas apakah jaksa akan menawarkan negosiasi pembelaan kepada mereka. Karena semuanya menghadapi hukuman penjara seumur hidup, Alicia Andrews diperkirakan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 8 Desember. Sampai saat itu, dia, Isaiah Chance, Sean Gathright, Davion Murphy, dan Rashad Murphy semuanya tetap berada di penjara Kabupaten Hillsborough. Terima kasih telah menonton Law and Crime. Saya Elizabeth Milner.